Saudara-saudari yang terkasih, besok kita akan merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Untuk diketahui bahwa iman Katolik berbeda dengan iman Kristen Protestan mengenai kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Kita mengimani kehadiran Tuhan Yesus secara tetap, dalam sakramen Maha Kudus, dalam hosti yang telah dikonsekrasikan. Sakramen Maha Kudus itu bukan sekedar simbol, melainkan tubuh Kristus sendiri. Kita meyakini bahwa Tuhan Maha Tahu dan juga hadir dimanapun. Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri hadir secara istimewa dalam roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan, mengapa kita tidak percaya? Artinya Tuhan sendiri yang mengatakan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Dalam perjamuan terakhir dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Nanti baca dalam Markus bab 14 ayat 22 dan ayat 24. Yesus tidak mengatakan, inilah lambang atau simbol tubuhku, atau inilah lambang atau simbol darahku. Tidak. Dia katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita lihat dalam sejarah bahwa mujizat Ekaristi itu hanya ada dalam gereja Katolik. Hanya ada dalam gereja Katolik. Ya. Hosti menjadi daging atau darah Kristus, piala tiba-tiba ada daging di dalamnya. Nanti saudara-saudari cari data lain berkaitan dengan ini, berkaitan dengan mujizat Ekaristi yang paling sering terjadi, dan itu hanya terjadi dalam gereja Katolik. Itu karena kita percaya bahwa kehadiran Yesus Kristus dalam roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi sungguh nyata. Yesus hadir secara tetap di sana, bukan hanya sekedar simbol atau lambang, tapi betul-betul nyata. Kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus ini terjadi secara tetap. Artinya, setelah perayaan Ekaristi selesai pun, sakramen Maha Kudus atau hosti kudus yang disimpan dalam tabernakel artinya kemah, tempat kemah tabut perjanjian Tuhan dalam perjanjian lama, adalah tetap tubuh Kristus sendiri. Tubuh Kristus sendiri. Ya. Bukan simbol, bukan lambang. Ya, tapi kehadiran Kristus yang nyata. Ya, karena itu lampu Tuhan di samping tabernakel selalu dinyalakan, dan kita pun berlutut tatkala memasuki gereja karena menghormati Tuhan Yesus yang bersembayam di tabernakel. Semoga pemahaman akan keunggulan Ekaristi memantapkan iman kita dan membuat kita makin menghargai Ekaristi. Bahwa Ekaristi yang kita rayakan atau hosti yang kita terima bukan hanya sekedar simbol, atau darah Kristus yang kita terima bukan hanya sekedar lambang, tetapi hosti dan darah yang kita terima betul-betul Kristus yang nyata, kehadiran Kristus yang tetap. Mari
saudara-saudari umat Katolik, saya mengajak kita semua untuk menghormati Eka Risti Kudus.